Kenapa kok kamu lebih memilih kuliah di Semarang timbang di Jakarta? Kan di Jakarta itu kuliahnya favorit-favorit seperti Universitas UI atau Jogja UGM gitu. Ya pengennya dari dulu itu di UN Semarang. Kalau di Jakarta kan udah banyak pengalaman di Jakarta, mau nyari pengalaman di Semarang juga. Nah, kalau di Semarang itu kamu mau ngekos, mondok atau ikut saudara di situ atau gimana? Kalau di Semarang kan saya juga punya mas di sono, mas ponakan. Ponakan. Jadi ya ikut mas aja. DJ Wahid on the mix. Halo guys, selamat datang di podcast obrolan singkat. Perkenalan dulu ya, nama saya Elva Makfiroh. Nah, di sini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh Siti Mufidatul Umniyah yang merupakan siswi SMK Miftahul Ulum yang berada di Demak. Mufid bisa perkenalkan diri? Nama saya Siti Mufidatul Umniyah. Saya lahir di Jakarta. Saya pernah mondok di Gubuk. Kalau dari kecil saya di Jakarta sampai SD. Itu sekarang SMK-nya pindah di Demak. Berarti Gubuk SMP-nya di Gubuk, SMK-nya di Demak. Ya. Aslinya orang Jakarta. Jauh ya, kok bisa mondok di Demak itu gimana? Itu gara-gara disuruh sama lek saya. Ada saudara di sini? Ada. Itu dari keluarga ayah kamu atau? Dari keluarga ayah saya. Nah, di Pondok Gubuk itu kok bisa mondok di Gubuk? Ya dulu itu kan emang disuruh mondok sama ayah. Nah itu saya juga pengen mondok gitu kan. Terus katanya ayah saya, yaudah mondok di tempatnya mbah sekalian di Gubuk. Di Gubuk itu ada saudara nggak? Ada mbah. Mbah, berarti bapak kamu asli orang Gubuk ya? Asli. Kalau mama saya asli Jakarta. Bisa ceritain pengalaman kamu di Pondok Gubuk itu? Pengalaman saya di Pondok Gubuk itu, saya juga pernah takziran atau ikut ekstrakurikuler atau apa? Di pondok sana itu emang pondoknya ketat banget. Kalau sambangan aja di dalam, gak boleh keluar. Kalau sambangan itu dibatasi atau tidak? Kayak dibatasi, kayak sebulan itu per santri harus sambangan sekali doang, gak boleh seminggu. Sebulan itu berkali-kali gitu, gak boleh. Jadi sebulan satu kali, wajib itu ya. Kalau itu boleh dikirimin orang tua saja atau boleh kirim pakai ATM atau apa itu kiriman kamu? Kalau saya dulu di sana itu kiriman yang biasa ngirimin itu mbah saya.
Mbak, jadi nggak orang tua ya? Enggak. Di sana itu kamu ikut kegiatan apa saja di gubuk? Di pondok sauna itu kan pondoknya ya khusus kitab. Jadi kalau habis pulang sekolah gitu kan ngaji sampai malam juga ngaji. Ya ikut manakipan juga. Malamnya itu sampai jam berapa ya? Malamnya itu sampai jam 8:30, terus jam 9 itu sampai jam 10 itu sholat tasbih bareng-bareng. Sholat tasbih. Kalau waktu tidur itu jam berapa? Waktu tidur itu setelah sholat tasbih tuh harusnya semuanya harus tidur. Kalau nggak tidur ya ditakzir lah gitu. Kamu di sana sekolah SMP atau gimana? Sekolahnya MTS. MTS. Kalau sekarang pastinya udah ada SMP sama SMK. Beda tahun, beda itu ya. Iya. Nah, kalau di Demak kamu kegiatannya apa saja? Menurut Kalau di di Demak. sini kan aku kan pengennya fokus sama Quran. Jadinya ya Quran, kitabnya ya Hafal gitu Quran lah. gitu. Ya, Hafal Quran itu disuruh orang tua keinginan sendiri. keinginan sendiri. Nah, kalau boleh tahu, kamu hafal Quran sambil sekolah ya? Iya. Apa waktunya nggak ketabrakan buat hafalan gitu? Aslinya ya ketabrak, soalnya kan kita kan juga perlu bikin undaan gitu kan, bikin deresan juga, bikin hafalan. Kalau bikin hafalan itu kan biasanya kan butuh waktu ya lama gitulah, kalau deresan juga kan. Makanya kalau di saya itu saya bikin ngajinya itu malam. Malam. Jadi waktu malam kamu ngafalin, waktu malam kamu deres gitu. Nah, waktu setoran ku pas waktu apa? Waktu setorannya itu kalau yang pelajar kan biasanya kan di alih sore, undaan sama deresan itu sore. Ya di sore aja itu. Kalau paginya kan sekolah. Jadi sorenya setoran. Terus ngafal Quran itu sulit apa enggak sih? Kalau udah diniatin mestinya udah enggak. Tapi ya pusing ya ngafalin gitu banyak. Nah, coba ceritain dong latar belakang kamu itu gimana? Aku dari kecil itu kan lahir di Jakarta, terus sampai sekolah SD punya keinginan buat mondok, tapi aku tuh pengennya dulu itu pengen mondoknya di Jawa Timur, nggak di Jawa Tengah. Jawa Timur jauh ya. Tapi disuruh sama ayah sama mbah ya suruh di Gubuk aja gitu. Terus di Gubuk ke Demak. Nah, kamu itu punya saudara atau enggak? Punya. Berapa? Di Gubuk itu kan keluarganya Simba. Kalau di Demak itu ya keluarganya dari ayah saya gitu. Punya kakak, adik? Punya. Saya itu punya adik 2, yang satu cowok yang satu cewek. Yang cowok itu beda setahun sama saya. Ya kayak itu ya, muda banget ya. Kamu Jakartanya itu bagian mana? Saya Jakartanya bagian barat. Kayak desanya itu Jalan Kayu Besar, Outer Ring Road, Kecamatan Cengkareng Timur, bagian barat, Jakarta Barat. Sering ketemu artis-artis dong di sana? Ya sering, soalnya kan biasanya kan di mall ada meet and greet gitu. Biasanya banyak artis-artis yang pada datang sana buat meromosiin. Kalau kamu ketemu artis itu kamu ajak foto atau enggak? Kalau aku sih enggak. Malu ya.
itu rame. Di pondokmu gubuk itu ada pengalaman mistis gak sih? Ada, kan di sana kan pondoknya juga deket makam-makam gitu kan, makam-makam para wali. Lah biasanya itu teman saya kan dia itu bisa melihat yang enggak kelihatan. Bisa lihat gituan ya. Ya kan di sana itu kayak kalau ngelanggar sedikit peraturan mesti kan yang makhluk itunya kan nggak terima. Nggak terima. Mestinya tuh teman saya tuh pernah dimasuki gitu. Pernah dirasukin. Dia waktu dirasuki itu mengganggu temannya atau tidak? Ya enggak atau sih. Sakit? Enggak cuman semaput atau gimana gitu. Iya. Nah, kalau di pondok Demak sini ada cerita mistis gitu enggak? Kalau di sini alhamdulillah enggak ada. Kalau di pondok itu kan pasti banyak masalah ya. Apa boleh cerita masalah kamu itu apa? Kalau di pondok biasanya tuh masalahnya masalah teman gitu kan. Nah, teman itu kayak dibully atau gimana? Kalau dibully tuh kayak enggak, kayak biasalah, kayak biasanya marah-marahan gitu kan, dianya enggak. Ya, kayak biasa kalau marah-marahan. Nah, kamu di sekolah itu ikut kegiatan apa saja? Di sekolah sini? Ya, di Miftahul ini. Di sini cuma ikut ekstra, kalau di sekolah ya ekstra English club. Bahasa Inggris tuh ya? Iya. Kalau itu kamu kepilih OSIS, Bantara atau apa? Ya OSIS doang udah. OSIS itu jadi apa? Jadi seksi bidang pertama. Itu kegiatannya ngapain aja sih? Jadi seksi bidang kayak ngurusin tentang keagamaan gitulah, masalah agama. Kalau acara ya ikut gitu ya? Iya. Nah, kamu kan ikut ekstra bahasa Inggris, sedangkan kamu itu hafalan. Kalau lulus itu mau ngelanjutin hafalan atau kuliah jurusan bahasa Inggris atau apa gitu? Lulus sekolah ini kayaknya mau ngelanjutin hafalan dulu. Jadi di pondok dulu ya? Iya. Kalau sudah khatam Quran, kamu mau lanjut di mana? Mau kuliah di Semarang. Itu mau ngambil apa? Jurusan kedokteran. Kedokteran? Iya. Nah, kamu kedokteran itu mau ikut di universitas mana? Mau di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kenapa kok ikut di universitas di Semarang itu timbang di kota kamu Jakarta? Ya nggak mau jauh-jauh aja dari Indonesia gitu, dari luar Jakarta. Kenapa kok kamu lebih memilih kuliah di Semarang timbang di Jakarta? Kan di Jakarta itu kuliahnya favorit seperti Universitas UI atau Jogja UGM gitu. Ya pengennya dari dulu itu di UN Semarang. Kalau di Jakarta kan udah banyak pengalaman di Jakarta, mau nyari pengalaman di Semarang juga. Nah, kalau di Semarang itu kamu mau ngekos, mondok atau ikut saudara di situ atau gimana? Kalau di Semarang kan saya juga punya mas di sono, mas ponakan. Jadi ya ikut mas aja. Masmu itu apa kuliah di Semarang juga? Kalau mas saya kan ngurusin di kuliah Semarang sana. Ngurusin jadi udah jadi itu ya? Udah jadi dosen. Itu dosennya itu mengulang sebagai apa? Mengajar sebagai apa? Ngulang jurusan filosofi.
Kalau kamu kuliah ikut jurusan apa tadi? Kedokteran. Kedokterannya. Iya, saya lupa. Kuliah kamu itu ikut jalur beasiswa atau ikut jalur mandiri apa gimana? Ya beasiswa. Kan saya kuliah kan selesai kataman Quran. Jadi dapat beasiswa dari kataman Quran itu ya? Iya. Berarti ya kuliah sambil menghafal lagi katamannya itu, menghafal Al-Qur'annya itu ya? Iya. Kuliah itu rencananya mau kuliah saja atau sambil bekerja gitu? Ya kalau niat saya sambil bekerja gitu. Bekerja buat kebutuhan mandiri juga buat kita sendiri. Menurut kamu enaknya kerja apa yang menurut kamu pantas? Kalau aku udah jualan kayak lewat online gitu. All shop gitu ya? Iya. Kayak baju atau makanan. Iya. Kan di sekolah SMK ini kamu mengikuti ekstrakurikuler bahasa Inggris ya? Iya. Nah, kalau kuliah kan kamu mau ikut kerja all shop. Kenapa kok enggak mau ngelesin anak-anak jurusan, mau ngelesin anak-anak bahasa Inggris atau mengajar ngaji gitu? Ya karena saya tuh pengennya yang simple, cuma posting gitu aja, nggak usah yang ruwet-ruwet. Ya ada benarnya juga sih. Targetmu lulus ke UIN ki pirang tahun? PS tekan S1 S2 apa bareng ngono langsung kerja apa langsung rabi? Target aku cuma sampai S1 doang. Habis itu kan langsung ngambil kerja keperawatan. Kerja keperawatan Kedokteran gitu. Oh, berarti kowe ki melu jurusan keperawatan ora kayak bedah apa-apa ngono? Enggak, soalnya ya pengen dari dulu tuh kedokteran ngambilnya perawat. Perawatan itu tentang kecantikan atau tentang apa? Perawat tentang perawat biasa, kayak suster gitu. Suster di rumah sakit Iya. gitu. Kenapa kok gak ikut jurusan bedah? Itu kan gajinya besar toh daripada jurusan perawat tuh. Kalau bedah itu gimana ya, kayak nggak suka aja gitu sama bedah. Sukanya lebih ke perawat. Ya, Takut sama darah gitulah. lebih simpel perawat gitu ya. Simpel. Seumpama kamu lulus kuliah itu kan mau kerja perawat ya. Iya. Kalau ada orang yang mau menanyakan mau nikah atau tidak niku, kamu mau nikah atau ikut atau kerja itu jurusan perawat niku? Kalau aku sih maunya fokus sama kuliahnya dulu, kerja gitu. Jadi kerja dulu langsung nikah gitu ya? Iya. Cowok idamanmu itu seperti apa sih? Ya yang penting itu dia itu soleh, paham agama. Soleh, paham agama. Iya. Ya pastinya bisa menafkahi keluarga juga Iya. ya. Kalau semisal kamu dapat beasiswa dari UI atau Kairo, lebih memilih di UIN atau Kairo itu? Ya pengennya sih di UIN, soalnya dari dulu itu keinginannya udah di UIN juga aku tuh nggak mau jauh-jauh dari orang tua gitu Kejauhan, kan. ya. Kenapa kok nggak milih di Kairo atau UI saja, sedangkan kan sekolah itu favorit kayak keinginan orang gitu? Ya kan udah pendirian aku sendiri gitu kan. Jadi kalau ada yang maksudnya ada beasiswa dari luar negeri atau dari mana gitu ya tetap
pengennya di UIN gitu. Tetap di Semarang. Semarang. Oh iya, saya mau tanya, di pondok itu kamu pernah sakit-sakitan parah atau gimana gitu gak sih? Pernah pas di pondok Gubuk itu. Yang di Purwodadi. Iya. Itu sakit tipes sampai 4 minggu lah, sebulan berarti. Itu kamu sakit tetap di pondok atau pulang ke rumah? Nggak boleh pulang, maksudnya itu kalau kata orang tua saya kan ya sakit tetap di pondok, jadi saya dirawat di rumah sakit gitu. Di rumah sakit Gubuk. Kamu di sana dijagain pengurus kan ya? Iya. Kalau di Pondok Demak tahu pernah sakit gak? Kalau di Demak nggak pernah, alhamdulillah. Ya paling ya panas, batuk, pilek gitu Biasa doang. gitu. Iya. Kalau di Demak itu kamu pernah liburan gak? Pulang gitu, izin. Liburan. Kalau liburan itu kamu pulang ke Jakarta atau tetap di Demak? Tetap di Demak kalau nggak disuruh pulang. Biasanya kalau pulang tuh disuruh sama mama pulang, nggak ke Jakarta gitu. Kamu pulang ke Jakarta. Ke Jakarta. Kamu mondok di Demak itu udah berapa tahun? 2 tahun ini. Jadi teman-teman carilah ilmu sejauh mungkin walaupun jauh dari orang tua. Dan jangan pernah menyerah untuk mencari ilmu. Terima kasih atas waktunya Mbak Mufid. Ya, sama-sama Sudah. juga Mbak Alpia. Sudah mau menjadi bintang tamu pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast obrolan singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Get